Kulihat ada sosok hitam yang diam mematung. Apa sih itu? Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama gue Yudi di channel Julik Misteri, oke? Gimana kabar kalian hari ini? Baik? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, subscribe ya, harus share and comment. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke ceritanya. Nafasku tersengal saking kagetnya. Sejenak, aku tidak peduli pada HP yang terpental ke aspal. Beberapa menit yang lalu, aku melamun tentang banyaknya cerita dan kesaksian penampakan perempuan misterius berbaju merah di Menara Saidah. Tiba-tiba, sekarang aku sendiri terlibat dalam misteri itu. Di tengah malam yang mencekam pula, sepertinya urban legend ini nyata, pikirku kecut. Setelah sedikit bisa menenangkan hati, aku dekati HP yang tertelungkup di aspal. Aku pungut, pelan-pelan kubalik. Terlihat beberapa retakan di layarnya. Aku coba pencet tombol power di bagian samping HP. Tidak bisa hidup. Duh, sial, keluhku dalam hati. Dalam kondisi bingung dan hati yang sudah diselimuti rasa takut, aku kembali duduk di halte. Tak ada siapapun di sana. Bangku besi panjang halte itu kosong melempong dan sedikit berkilat tertimpa pudar cahaya lampu jalanan. Aku dalam kesendirian yang mencekam, ingin segera beranjak dari sana, segera pulang, atau setidaknya bergerak ke lokasi yang masih banyak kerumunan orang. Bagaimana ini? HP tak bisa digunakan, mati total. Bagaimana aku memesan ojol lagi? Namun sebenarnya, kalaupun HP masih hidup, aku belum berani pesan ojol lagi. Masih trauma setelah pesan mistis barusan. Benar-benar tak masuk akal kalau memang si abang ojol itu sedang berada di lantai 9 Menara Saidah. Jelas-jelas gedung itu kosong. Ini dia bilang baru saja mengantar pesanan daging mentah untuk seorang perempuan rambut panjang berbaju merah di sana. Aku bergidik mengingatnya. Benarkah itu abang ojol atau sudahlah. Aku tak berani melanjutkan pikirku itu. Dalam kondisi setengah putus asa, aku menyetop beberapa taksi yang lewat. Namun, tidak satu pun yang mau berhenti. Sepertinya semua terisi penumpang. Lalu, aku berpikir mau berjalan menuju stasiun Cawang. Berharap masih ada keramaian di sana. Aku arahkan pandangan jauh ke arah stasiun itu. Ternyata juga sepi. Aku tersadar. Tentu sepi, karena jadwal terakhir komuter lain adalah pukul 11 malam. Sementara sekarang sudah mendekati pukul 12:30 dini hari. Mataku pun seperti sudah dikuasai halusinasi. Di depan gerbang stasiun itu, aku lihat ada sosok hitam yang diam mematung. Apa sih itu? Security stasiun atau apa? Aku tak bisa yakin dengan apa yang kulihat. Yang jelas, semakin membuat aku mengurungkan niat untuk berjalan ke sana. Akhirnya, bokong kembali kuhenyakan di bangku halte. Sekarang, posisiku kembali menghadap langsung ke Menara Saidah. Aku kembali merinding menatap gedung itu. Tiba-tiba, aku teringat. Aku masih punya satu HP lagi dalam ransel. Ya, HP itu memang sudah tak terpakai karena sudah agak ketinggalan teknologi. Tapi kondisinya masih bagus. Aku ambil HP itu, aku pindahkan SIM cardnya HP yang terlempar tadi. Kemudian aku colokkan ke powerbank. Menunggu sesaat sampai daya baterai HP itu terisi beberapa persen. Sambil menunggu, pandanganku selalu kuedarkan bergantian ke berbagai penjuru mengawasi situasi. Selang 5 menit, baterai HP terisi 3%. Aku hidupkan dan menunggu loading. Udara semakin dingin karena malam sudah berganti dini hari. Semilir angin terasa lembab karena mulai bercampur uap air. Setelah HP hidup sempurna, aku usap-usap layarnya, mencari nomor telepon beberapa teman satu kosan. Aku telepon-telepon mereka, namun tak satu pun yang mengangkat. Akhirnya, aku kembali membuka aplikasi ojol. Tidak ada pilihan lain.
Hanya ojol satu-satunya jalan keluar dari keterasinganku saat ini. Aku lawan rasa trauma tadi. Kembali kemasukan data, titik jemput, dan tujuan. Kemudian tekan tombol pesan. Berputar-putar sesaat. Tak lama muncul di layar. Pengemudi Anda ditemukan. Aku lihat posisinya di map berada di sekitaran stasiun Cawang. Aku agak lega, setidaknya tidak berdekatan dengan Menara Saidah yang sudah benar-benar membuatku paranoid. Aku klik informasi pengemudinya. Astaga. Tiba-tiba aku kembali kaget. Nama pengemudinya seru nih. Fotonya seorang perempuan. Belum sempat dengan cermat aku lihat jenis kendaraan dan nomor polisinya, langsung buru-buru aku pencet batalkan pesanan. Jantungku kembali berdegup kencang. Yang benar saja, apa betul ada pengemudi ojol perempuan masih beroperasi lewat tengah malam begini? Aku mulai berkeringat, padahal udara semakin dingin. Belum selesai terkejutannya aku hampir berdering. Dengan was-was perhatikan layar. Aku tak berani jawab telepon itu. Segera aku reject. Tapi tak lama nomor itu kembali menelpon. Aku jadi ragu. Angkat apa tidak ya? Aku berpikir, siapa tahu itu salah seorang dari teman-temanku yang tadi ku telepon. Yang mungkin terbangun dari tidur dan melihat di HP-nya ada miss call dari aku dan kemudian menelpon ulang pakai nomor HP yang lain yang tidak tercatat di dalam kontakku. Kuberanikan menjawab. Halo? Kemudian terdengar suara balasan. Hei, kenapa kau batalkan pesanan? Suara perempuan. Aku terperanjat. Kontan panggilan telepon langsung kumatikan. Napasku kembali memburu. Segala persediaanku terasa melemah. Entah memang begitu suaranya atau karena aku yang sudah dikuasai rasa takut. Suara perempuan itu sangat terdengar bak suara Farida Pasha dalam film misteri dari Gunung Merapi di telingaku. Menegakkan bulu kuduku. Dalam kecemasan yang semakin memuncak, aku tetap mencoba berpikir tenang. Akhirnya kuputuskan, tak ada pilihan lain. Kepala tanggung, aku nekat. Aku kumpulkan sisa-sisa keberanian dan kembali melakukan pesanan ojol. Masukkan data penjemputan dan tujuan. Pencet pesan, menunggu beberapa saat, dan akhirnya pengemudi ditemukan. Aku lihat map. Kali ini posisi ojol yang menerima pesananku berlawanan arah dari posisi ojol perempuan tadi. Tunggu sebentar ya, Mas. Saya menuju ke sana. Pesan si tukang ojol masuk. Aku sedikit lega karena begini biasanya prosedur normal yang selama ini aku alami. Baik bang, bahasku singkat. Aku bersyukur akhirnya dapat ojol yang normal. Si abang ojol datang dari arah Pancoran. Dia berhenti di tempat di depanku. Aku pun segera berdiri dan mendekat. Tanpa berkata-kata, dia sodorkan helm kepadaku. Memang sudah jelas, akulah penumpangnya. Karena tidak ada siapapun di sana selain aku. Makanya dia tidak perlu bertanya. Segera aku terima uluran helm itu, mengenakannya, dan buru-buru naik motor. Setelah aku duduk di jok motor, sesaat aku merasakan angin yang lebih dingin berhembus menyapu tenggaku dan kemudian sekilas tercium aroma wangi. Aku sempat bertanya dalam hati, bau wangi apa ya nih? Apakah parfum si abang ojol? Tanyaku. Aku juga belum sempat melihat wajahnya tadi, karena dia datang wajahnya tertutup helm full face. Dan saat menyodorkan helm padaku, kaca helmnya yang gelap juga tidak disingkapkan. Tapi sudahlah, berbagai kesambuk pikirku itu aku kesampingkan. Aku lega, sekarang motor sudah berjalan. Pelan saja, si abang ojol berkendara. Aku menoreh ke samping kanan, pelan-pelan Menara Saidah semakin jauh dari penglihatanku. Aku coba ajak ngobrol si abang ojol. Masih narik jam segini bang? Tanyaku. Dia tak menyahut. Aku pikir mungkin dia tidak mendengar suaraku karena terlalu pelan dan dia memakai helm full face. Aku perkeras suara. Bang, sering ya narik sampai lewat tengah malam gini? Dia tetap tidak menyahut, hanya kepalanya terlihat sedikit mengangguk. Akhirnya aku diam. Sudahlah, mungkin dia tipe pengendara ojol yang memang tidak terlalu suka berinteraksi dengan penumpangnya. Simpulku. Motor terus berjalan sampai di persimpangan Kebun Nanas dan Kalimalang. Tiba-tiba motor berbelok ke arah kanan, berputar di bundaran, balik lagi ke stasiun Cawang melalui jalur jalan seberangnya. Padahal ke rumah kosku di Kebun Nanas harusnya belok kiri. Kenapa belok kanan bang?
Tujuan kita kan belok kiri, teriakku setengah histeris. Si abang ojol tidak menggubris. Setelah berbelok, dia malah percepat lari motornya, ngebut ke arah kami datang tadi. Bang, ini mau kemana sih? Kali ini aku berteriak kalap karena motor balik ke arah kami datang tadi. Menara Saidah pun kembali terlihat. Bang, berhenti dong. Saya turun di sini saja. Berhenti dong, Bang. Aku berteriak-teriak tak karuan. Di tengah kekalutanku, tiba-tiba si abang ojol berteriak keras. Kita akan ke lantai 9 Menara Saidah. Astaga, aku tak beranjak. Tiba-tiba semua gelap dan aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Aku terbangun dan pelan-pelan buka mata, namun pandangan masih kabur. Sekelilingku terlihat putih, beberapa orang terlihat juga berbaju putih. Kepala terasa berat, beberapa persendianku sakit dan sulit digerakkan. Ketika pandanganku masih sedikit jernih, baru aku sadari aku sedang dirawat di rumah sakit. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Serem kan? Creepy kan? Oke, jangan lupa bagi kalian baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe ya. Jangan lupa share and comment serta aktifkan lonceng di atas agar kalian dapat notifikasi updatean terbaru dari channel ini. Oke? Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang udah mengklik subscribe dan komen. Mudah-mudahan kalian diberi rahmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Dan semoga kalian dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang ada. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.